sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang pemuda bernama Rizal. Lahir dari keluarga miskin, kehidupan Rizal dipenuhi dengan keterbatasan. Rumahnya terbuat dari papan kayu yang mulai lapuk dimakan usia, beratapkan seng yang berkarat. Di musim hujan, air kerap merembes dari atap, memaksa Rizal dan keluarganya begadang untuk mengeringkan lantai. Meskipun hidup dalam kesulitan, Rizal tumbuh menjadi pemuda yang sopan dan berbakti pada orang tuanya. Ayahnya hanyalah seorang buruh tani yang penghasilannya tak menentu, sementara ibunya sesekali bekerja membantu tetangga membuat kue untuk sekadar menambah penghasilan. Rizal, sebagai anak sulung, merasa bertanggung jawab untuk membantu ekonomi keluarga. Ia mengambil pekerjaan apa saja yang bisa dilakukannya, mulai dari mengangkut hasil panen, membersihkan kandang ternak, hingga membantu di warung. Namun, meski ia telah berusaha keras, penghasilan yang didapat tak pernah cukup. Di lingkungan tempat tinggalnya, Rizal kerap menjadi bahan cemoohan. Warga kampung meremehkannya karena kemiskinannya. Banyak yang menganggapnya tak akan pernah bisa meraih kesuksesan. Sudahlah, Rizal, anak sepertimu mana mungkin bisa meraih mimpi? Paling-paling, kerjanya cuma jadi buruh seumur hidup. Mau kerja di mana? Sekolah saja nggak tinggi. Cemoohan itu terdengar hampir setiap hari. Tak hanya dari orang dewasa, tetapi juga teman-teman sebayanya. Mereka mencemooh penampilan Rizal yang sederhana, bajunya yang lusuh, dan sendalnya yang sudah tipis. Bahkan, saat ia berusaha mengutarakan keinginannya untuk merantau mencari pekerjaan, banyak yang menertawakannya. Rizal sering merasa sakit hati. Namun, ia tak pernah membalas. Dalam diam, ia memupuk tekad. Ia tahu, satu-satunya cara untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan cemoohan itu adalah dengan meraih kesuksesan. Tapi bagaimana caranya? Setiap malam, sebelum tidur, ia termenung di sudut kamar sempitnya, memikirkan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Suatu hari, kabar tentang lowongan pekerjaan sebagai tenaga kerja Indonesia, TKI, di Arab Saudi sampai ke telinganya. Hatinya bergetar. Sebuah kesempatan yang tampak berisiko, tetapi bisa menjadi jalan keluar. Namun, bayangan akan hinaan dan keraguan dari orang-orang kampung kembali mengganggunya. Akankah ia berhasil? Ataukah justru akan pulang dengan tangan kosong, membawa malu yang lebih besar? Namun jauh di lubuk hatinya, Rizal percaya, jika ia tidak mencoba, ia akan selamanya terjebak dalam kehidupan yang penuh cemoohan. Ia sadar, dunia mungkin telah menganggapnya rendah, tetapi ia memiliki harga diri dan mimpi yang layak diperjuangkan. Keyakinan inilah yang kelak akan mengubah jalan hidupnya. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang melelahkan bagi Rizal. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit untuk membantu ayahnya di ladang, kemudian mencari pekerjaan tambahan di siang hari. Namun, sekeras apapun ia berusaha, penghasilan keluarganya tetap tak cukup. Himpitan ekonomi yang terus-menerus dirasakan membuat Rizal semakin gelisah. Ia merasa, jika ia terus tinggal di desa itu, masa depannya akan terjebak dalam kemiskinan yang sama seperti yang dialami ayah dan kakeknya. Suatu sore, ketika Rizal tengah membantu membetulkan atap rumah yang bocor, ia mendengar kabar dari tetangga tentang peluang kerja sebagai tenaga kerja Indonesia, TKI, di Arab Saudi. Beberapa pemuda dari desa sebelah telah berangkat ke sana dan kabarnya berhasil mengubah nasib mereka. Rizal termenung. Apakah ini kesempatan yang selama ini ia tunggu? Sebuah pilihan yang berat, tetapi mungkin satu-satunya jalan keluar dari kehidupan yang penuh cemoohan. Sepanjang malam, Rizal memikirkan hal tersebut. Ia membayangkan kehidupan di negeri orang, jauh dari keluarga dan kampung halaman. Terbersit ketakutan dalam benaknya. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika nasib buruk menimpanya di negeri asing? Namun, di sisi lain, bayangan akan masa depan yang lebih baik terus menguatkan tekadnya. Di sela-sela kegalauan itu, ia mendengar suara cemoohan warga kampung yang seolah mengingatkannya kembali. Anak seperti Rizal mana mungkin bisa sukses? Kalau merantau pun, pasti akan pulang dengan tangan kosong. Cemoohan itu membakar semangatnya. Ia sadar, jika ia terus bertahan di desa,
hidupnya akan selalu dipandang rendah. Keesokan harinya, Rizal mengutarakan niatnya kepada orang tua. Ibunya menangis, khawatir akan keselamatan anak sulungnya di negeri orang. Ayahnya pun terdiam lama, memikirkan risiko yang harus dihadapi. Namun, Rizal berbicara dengan penuh keyakinan. "Ayah, Ibu, izinkan saya mencoba. Kalau saya tidak berani mengambil kesempatan ini, saya akan terus hidup dalam kemiskinan. Saya ingin membuktikan, kita layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Dengan berat hati, kedua orang tuanya merestui kepergiannya. Rizal kemudian mengurus segala persyaratan untuk berangkat. Prosesnya tidak mudah. Ia harus mencari pinjaman untuk membayar biaya administrasi dan pelatihan. Beberapa warga kampung mencemooh lagi. Bahkan ada yang menyindir bahwa Rizal hanya mencari masalah di negeri orang. "Kalau pulang nanti, jangan bawa aib ya. Jangan sampai jadi berita buruk, Rizal." Namun, tekad Rizal tak goyah. Ia menjalani pelatihan kerja dengan serius, mempelajari bahasa Arab dasar dan keterampilan kerja bangunan. Saat hari keberangkatan tiba, hanya keluarganya yang mengantar di terminal bus. Di sana, sambil memeluk ibunya yang berlinang air mata, Rizal berbisik, "Doakan saya, Bu. Saya akan kembali dengan kebanggaan, bukan aib." Dengan membawa satu tas kecil berisi pakaian dan bekal seadanya, Rizal berangkat menuju bandara. Dalam perjalanan, ia terus menatap keluar jendela, membayangkan masa depan yang penuh harapan. Meski hatinya dipenuhi kecemasan, ada keyakinan kuat di dalam dirinya. Inilah saatnya membuktikan diri, meraih mimpi, dan menghapus cemoohan yang selama ini melekat padanya. Setibanya di Arab Saudi, Rizal langsung merasakan perbedaan besar antara kampung halamannya dan negeri gurun itu. Cuaca yang terik, budaya yang asing, dan bahasa yang nyaris tak ia pahami menjadi tantangan pertama. Hari-harinya dimulai sejak subuh, bekerja di proyek bangunan di bawah terik matahari yang menyengat. Debu dan pasir menjadi teman sehari-hari, sementara suara perintah dari mandor terdengar tanpa henti. Tubuhnya yang kurus seringkali kelelahan, tetapi Rizal menolak untuk menyerah. Di antara para pekerja, Rizal dikenal sebagai yang paling gigih. Ketika orang lain memilih beristirahat lebih lama, Rizal justru menghabiskan waktu luangnya dengan mempelajari bahasa Arab dan teknik konstruksi. Ia mengamati bagaimana para tukang berpengalaman membangun fondasi, memasang bata, dan memplester dinding. Setiap pengetahuan baru ia serap dengan penuh semangat. Ia percaya, keahlian adalah jalan untuk mengubah nasib. Namun, hidup di negeri orang bukan tanpa rintangan. Rekan-rekan kerjanya yang iri mulai memandangnya dengan sinis. Mereka menuduh Rizal ingin mencari muka di hadapan mandor. Siapa dia? Baru juga datang. Sudah sok rajin. Kalau dia jatuh, siapa yang peduli? Meski demikian, Rizal tetap fokus. Ia memilih membalas dengan prestasi, bukan dengan kata-kata. Ketika sebuah proyek hampir gagal karena kesalahan teknis, Rizal berinisiatif memperbaikinya. Usahanya itu berhasil menyelamatkan proyek tersebut dari keterlambatan. Mandor yang semula hanya memandangnya sebelah mata, mulai memperhatikannya. "Kamu anak yang cerdas dan jujur, Rizal. Aku suka itu." Kejujuran Rizal juga menjadi nilai tambah. Ketika suatu kali material bangunan hilang, Rizal membantu menyelidikinya hingga ketahuan bahwa ada pekerja yang mencurinya. Tindakan ini membuat bos proyek mempercayainya lebih jauh. Rizal pun mulai mendapat tanggung jawab lebih besar. Ia diberi tugas mengawasi kelompok kecil pekerja, sebuah awal dari perjalanan menuju posisi mandor. Selain itu, di malam hari setelah bekerja, Rizal sering menghabiskan waktu di asrama membaca buku tentang konstruksi modern dan belajar bahasa Arab lebih dalam. Hal ini membuatnya bisa berkomunikasi lebih baik dengan atasan dan rekan kerja lokal. Perlahan tapi pasti, ia mulai diterima. Namun, semua pencapaian ini tak lepas dari ujian. Suatu hari, proyek besar mengalami masalah serius karena kesalahan perhitungan. Semua orang panik, termasuk mandor utama. Dalam situasi genting itu, Rizal dengan sigap mengusulkan solusi. Berkat keberaniannya mengambil keputusan di saat krisis,
Proyek tersebut akhirnya terselamatkan. Kejadian ini menjadi titik balik. Bos perusahaan, Sheikh Abdullah, memperhatikan Rizal dan memanggilnya secara pribadi. Dalam pertemuan itu, Sheikh Abdullah berkata, "Aku mendengar banyak tentangmu, Rizal. Kamu pekerja keras dan jujur. Aku suka orang seperti kamu. Mulai hari ini, kamu akan membantu mandor utama. Tunjukkan padaku bahwa kamu layak." Bagi Rizal, kata-kata itu bagaikan embun di padang pasir. Ia tahu, ini adalah kesempatan yang selama ini ia tunggu. Meskipun perjalanan masih panjang, kepercayaan dari Sheikh Abdullah adalah tanda bahwa usahanya tidak sia-sia. Di bawah langit Arab yang berbintang, Rizal duduk di tepi atap asrama, memandang jauh ke cakrawala. Dalam hatinya, ia berkata, "Aku akan terus maju. Aku akan pulang ke kampung dengan kepala tegak, membuktikan bahwa anak desa pun bisa berhasil di negeri orang." Setelah dipercaya menjadi asisten mandor, kehidupan Rizal perlahan berubah. Tanggung jawabnya semakin besar. Ia kini mengawasi proyek-proyek penting milik Sheikh Abdullah. Setiap keputusan yang diambilnya berpengaruh besar terhadap kelangsungan proyek. Meskipun tekanan semakin tinggi, Rizal menghadapinya dengan penuh ketekunan dan kejujuran. Kepercayaan Sheikh Abdullah membuatnya lebih termotivasi untuk terus belajar dan bekerja keras. Rizal mulai akrab dengan Sheikh Abdullah. Mereka kerap berbincang seputar proyek, dan Sheikh Abdullah sering memintanya mendampingi dalam pertemuan penting. Kepribadian Rizal yang jujur dan rendah hati membuat Sheikh Abdullah menganggapnya bukan sekadar pekerja, melainkan orang kepercayaan. Karena itu, ia mulai mengajak Rizal ke kediamannya, sebuah rumah mewah dengan taman indah dan arsitektur khas Arab. Disinilah kisah Rizal mengambil arah yang tak terduga. Pada suatu sore, Rizal dipanggil ke rumah Sheikh Abdullah untuk membantu memeriksa rencana pembangunan baru. Di sana, ia pertama kali bertemu Aliyah, putri saudara Sheikh Abdullah. Aliyah adalah wanita muda yang cerdas dan berpendidikan tinggi, dengan kepribadian lembut namun tegas. Pertemuan pertama mereka terasa singkat, tetapi cukup untuk meninggalkan kesan mendalam di hati Rizal. Aliyah yang terbiasa melihat orang-orang kaya dan sombong, merasa tertarik dengan Rizal yang sederhana, tulus, dan rendah hati. Di sisi lain, Rizal yang selama ini hanya fokus pada pekerjaannya, merasakan perasaan baru yang sulit diungkapkan. Ia sadar akan jurang perbedaan antara mereka. Ia hanyalah seorang buruh bangunan yang merangkak dari bawah, sedangkan Aliyah berasal dari keluarga terpandang. Namun, perlahan hubungan mereka terjalin. Kesempatan demi kesempatan mempertemukan mereka. Saat Sheikh Abdullah mengundang Rizal makan malam bersama keluarga, Aliyah duduk di meja yang sama. Mereka mulai berbicara, dari topik ringan hingga diskusi serius tentang kehidupan. Aliyah terkesan dengan pemikiran Rizal yang bijaksana. Rizal, meski awalnya canggung, mulai terbiasa berbicara dengan Aliyah. Namun, jalan cinta mereka tidak mudah. Kabar kedekatan Rizal dan Aliyah mulai tersebar. Beberapa orang di lingkungan Sheikh Abdullah mulai meremehkan Rizal. Mereka berbisik-bisik, mempertanyakan bagaimana mungkin seorang buruh bisa bermimpi dekat dengan keluarga terpandang. Apakah dia lupa siapa dirinya? Mana mungkin Aliyah tertarik pada orang sepertinya? Rizal kembali dihadapkan pada keraguan dan cemoohan. Namun, kali ini ia tak goyah. Ia teringat perjalanan panjang yang telah dilalui. Ia percaya, jika kejujuran dan kerja kerasnya mampu mengubah nasibnya di negeri orang, mungkin ia juga bisa memperjuangkan perasaannya. Suatu hari, Sheikh Abdullah mengundangnya berbicara secara pribadi. Rizal khawatir, mengira dirinya telah melampaui batas. Namun, Sheikh Abdullah tersenyum dan berkata, "Aku tahu tentang perasaanmu, Rizal. Kau telah membuktikan kejujuran dan ketekunanmu. Jika Aliyah memilihmu, itu karena ia melihat hal yang sama dalam dirimu seperti yang aku lihat, seorang pria dengan hati yang tulus dan jiwa yang kuat." Kata-kata itu mengejutkan Rizal. Ia tidak pernah mengira akan mendapatkan restu dari Sheikh Abdullah. Sementara itu, Aliyah, yang selama ini mengamati perjuangan Rizal, akhirnya mengungkapkan perasaannya.
Mereka menyadari bahwa cinta mereka tumbuh dari kekaguman dan rasa saling menghormati. Di bawah langit senja Arab, Rizal dan Aliyah berbicara dari hati ke hati. Di tengah taman indah kediaman Sheikh Abdullah, Aliyah berkata dengan senyum lembut, "Aku memilihmu, Rizal, bukan karena apa yang kamu miliki, tetapi karena siapa dirimu yang sesungguhnya." Rizal, dengan mata berkaca-kaca, mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu, perjalanan hidupnya yang penuh cemoohan telah membawanya ke titik ini. Kini, ia memiliki cinta dan kepercayaan yang tak ternilai. Perjalanan yang dimulai dengan keraguan dan hinaan kini berujung pada harapan dan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan. Beberapa tahun berlalu, Rizal kini dikenal sebagai mandor utama dan orang kepercayaan Sheikh Abdullah. Proyek-proyek besar di bawah pengawasannya selalu selesai tepat waktu dengan kualitas terbaik. Kejujurannya membawa kepercayaan yang tak tergoyahkan, dan kegigihannya menjadikan dirinya sosok yang disegani. Namun, di balik semua pencapaian itu, ada satu impian yang belum tercapai, pulang ke kampung halamannya dengan kepala tegak. Suatu hari, Sheikh Abdullah memanggil Rizal ke kantornya. Dengan senyum hangat, ia berkata, "Rizal, aku tahu waktumu di sini telah membawamu jauh. Aku ingin memberimu hadiah atas kerja kerasmu. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengelola proyek baru di Indonesia. Saatnya kamu kembali, membawa kisah suksesmu ke tanah kelahiranmu." Kata-kata itu membuat Rizal terdiam. Pikirannya melayang ke masa lalu, masa ketika dirinya dicemooh dan diremehkan. Kini, ia akan pulang, bukan sebagai pemuda miskin yang dipandang rendah, tetapi sebagai pria yang berhasil mengubah nasibnya. Aliyah, yang kini telah resmi bertunangan dengannya, tersenyum hangat. Ia tahu betapa pentingnya perjalanan pulang ini bagi Rizal. Dengan restu Sheikh Abdullah dan keluarga, mereka memutuskan untuk pulang bersama ke Indonesia. Kepulangan Rizal menjadi momen yang tak terlupakan. Saat kakinya menginjak tanah kampung halamannya, ingatan tentang masa-masa sulit kembali terlintas. Namun, kini ia datang dengan penampilan yang berbeda, percaya diri, dihormati, dan didampingi oleh Aliyah, wanita yang dicintainya. Berita tentang kepulangannya cepat menyebar. Orang-orang yang dulu mencemooh kini berdiri terpaku, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Benarkah itu Rizal, yang dulu hanya buruh bangunan? Lihat, dia kembali dengan wanita cantik dan terhormat. Bagaimana ini bisa terjadi? Rizal tidak datang untuk membalas dendam. Ia datang untuk menunjukkan bahwa mimpi bisa dicapai dengan ketekunan dan kejujuran. Di balai desa, diadakan acara penyambutan sederhana. Dalam pidatonya, Rizal berkata dengan suara yang tenang namun penuh makna, "Dulu, aku dicemooh, tapi aku tahu, jika aku menyerah, aku akan selamanya berada di titik itu. Aku memilih untuk berjuang. Kini, aku kembali, bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk berbagi cerita bahwa siapapun bisa berhasil jika memiliki tekad dan kejujuran." Tepuk tangan menggema. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini memandang dengan kagum. Beberapa bahkan meminta maaf, mengakui kesalahan mereka di masa lalu. Rizal menerima semuanya dengan lapang dada. Bagi Rizal, pengampunan adalah tanda bahwa dirinya telah benar-benar bangkit. Tidak lama setelah itu, pernikahan Rizal dan Aliyah digelar di kampung halaman Rizal. Pernikahan itu sederhana, tetapi penuh makna. Aliyah dengan anggun mengenakan busana tradisional Indonesia, memperlihatkan rasa hormatnya pada budaya Rizal. Warga desa berkumpul, menyaksikan momen bahagia itu dengan hati yang hangat. Sheikh Abdullah, yang datang khusus untuk menghadiri pernikahan tersebut, memberikan restu terakhirnya. "Rizal, kamu bukan lagi hanya pekerjaku. Kamu adalah bagian dari keluarga kami. Jaga Aliyah dengan baik, dan bawalah kebaikan dimanapun kamu berada." Rizal mengangguk dengan mata berbinar. Kini, ia memiliki segalanya. Cinta, kepercayaan, dan harga diri yang selama ini ia perjuangkan. Setelah pernikahan, Rizal memutuskan untuk tinggal di Indonesia, mengelola proyek pembangunan yang dibawa dari Sheikh Abdullah. Ia juga membangun pusat pelatihan untuk pemuda-pemuda desa,
mengajarkan keterampilan dan berbagi kisah perjuangannya. Di senja yang tenang, Rizal berdiri di beranda rumah barunya bersama Aliyah. Angin sejuk desa berhembus lembut, membawa ketenangan. Aliyah menggenggam tangan Rizal dan berkata, "Kita telah melalui banyak hal, tapi akhirnya kita di sini bersama." Rizal tersenyum, memandang Cakrawala dengan penuh syukur. Ia tahu perjalanannya telah lengkap, dari pemuda miskin yang diremehkan, hingga menjadi seseorang yang dihormati dan dicintai. Hidupnya kini adalah bukti bahwa kerja keras, kejujuran, dan cinta yang tulus mampu mengubah segalanya. "Ini baru permulaan," bisiknya pelan. "Permulaan dari kebahagiaan yang sesungguhnya." Setelah menetap di kampung halaman bersama Aliyah, kehidupan Rizal dipenuhi dengan kebahagiaan dan tanggung jawab baru. Proyek pembangunan yang dipercayakan Sheikh Abdullah berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Namun, bagi Rizal, pencapaian terbesar bukan hanya kesuksesan bisnis, melainkan bagaimana ia bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Rizal mulai memikirkan bagaimana caranya memberikan kontribusi yang lebih bermakna. Ia teringat masa-masa sulitnya, ketika banyak pemuda di desa yang seperti dirinya kurang memiliki kesempatan dan semangat untuk bermimpi besar. Dari situ, lahirlah gagasan untuk membangun pusat pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi pemuda desa. Dengan dukungan Aliyah dan dana dari proyek yang dikelolanya, Rizal membangun sebuah pusat pelatihan yang diberi nama Rumah Harapan. Di tempat ini, para pemuda mendapatkan pelatihan keterampilan bangunan, teknik, dan bahkan bahasa asing, agar mereka memiliki peluang lebih besar untuk bekerja di dalam maupun luar negeri. Rizal tak hanya menjadi pemimpin, tetapi juga mentor. Ia membagikan pengalamannya, menjelaskan bagaimana kejujuran dan kegigihan adalah kunci kesuksesan. "Aku pernah berdiri di tempat yang sama dengan kalian. Tidak ada yang percaya padaku, tapi aku percaya pada diriku sendiri. Kalian pun harus begitu. Jika aku bisa, kalian pun bisa." Kata-kata itu menggema di telinga setiap peserta pelatihan. Mereka melihat Rizal sebagai bukti nyata bahwa kesuksesan bukan milik mereka yang lahir di keluarga kaya, melainkan milik siapapun yang berjuang tanpa henti. Sementara itu, kehidupan pernikahan Rizal dan Aliyah dipenuhi dengan keharmonisan. Aliyah beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia dan bahkan mulai mengajar di sekolah lokal, mengajarkan bahasa Arab dan Inggris. Ia juga aktif membantu Rizal di Rumah Harapan, memberikan pelatihan tentang budaya dan etika kerja internasional. Namun, perjalanan hidup mereka kembali mendapatkan tantangan. Suatu hari, Sheikh Abdullah mengirimkan kabar bahwa ia ingin mengembangkan bisnis ke Asia Tenggara dan membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya untuk memimpin cabang baru di sana. Sheikh Abdullah langsung memikirkan Rizal. "Rizal, kamu telah membuktikan segalanya. Aku ingin kamu memimpin proyek besar ini. Tapi itu berarti kamu dan Aliyah harus kembali ke Timur Tengah selama beberapa tahun." Kabar itu mengejutkan Rizal dan Aliyah. Mereka telah membangun kehidupan di kampung halaman dan Rumah Harapan baru saja berjalan. Rizal dihadapkan pada pilihan sulit, melanjutkan misi barunya di kampung halaman atau kembali ke Timur Tengah untuk tantangan yang lebih besar. Aliyah memegang tangan Rizal dan berkata dengan lembut, "Apapun keputusanmu, aku akan selalu mendampingimu. Kita telah melewati lebih dari ini. Kita pasti bisa." Setelah pertimbangan panjang, Rizal memutuskan untuk menerima tantangan tersebut. Namun, Rumah Harapan tidak ditinggalkan begitu saja. Rizal menunjuk beberapa pemuda terbaik yang telah ia latih untuk mengelola tempat itu. Sebelum keberangkatan, diadakan acara perpisahan sederhana. "Ini bukanlah akhir. Ini adalah babak baru. Aku pergi bukan untuk meninggalkan, tetapi untuk membawa lebih banyak harapan kembali ke sini. Jangan pernah berhenti bermimpi dan berusaha." Dengan doa dan harapan dari warga desa, Rizal dan Aliyah berangkat ke Timur Tengah. Kali ini, mereka tidak berangkat sebagai buruh dan pendatang, tetapi sebagai pemimpin dan duta inspirasi. Tahun-tahun berlalu. Di Timur Tengah, Rizal memimpin proyek besar Sheikh Abdullah dengan sukses gemilang. Ia membangun jaringan bisnis yang menghubungkan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Namanya kini
dikenal sebagai pengusaha sukses yang bermula dari seorang buruh bangunan. Namun, setiap tahun, ia dan Alia selalu kembali ke Indonesia untuk mengunjungi rumah harapan dan kampung halaman yang telah membesarkan nama mereka. Di sebuah senja yang hangat, Rizal berdiri di tepi pantai bersama Alia. Mereka menatap matahari yang perlahan tenggelam di cakrawala. Alia bersandar di bahunya dan berbisik, "Perjalanan kita luar biasa, bukan?" Rizal tersenyum, memandang jauh ke depan. Dan perjalanan ini akan terus berlanjut. Karena setiap akhir hanyalah permulaan bagi kisah baru. Hidup Rizal menjadi bukti bahwa ketekunan, kejujuran, dan cinta yang tulus adalah kunci untuk mengubah takdir. Ia tak hanya berhasil mengangkat derajat dirinya, tetapi juga menginspirasi generasi baru untuk berani bermimpi dan berjuang. Sepulangnya Rizal dan Alia ke Timur Tengah, perjalanan hidup mereka memasuki babak baru yang lebih menantang dan bermakna. Rizal kini dipercaya memimpin proyek mega infrastruktur yang menghubungkan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Kesuksesannya tak lagi sekadar milik pribadi, tetapi juga menjadi simbol harapan bagi ribuan orang di dua benua. Di balik gemerlap kesuksesan tersebut, Rizal terus memegang teguh prinsip yang selalu ia junjung: kejujuran, kerja keras, dan ketulusan hati. Rizal dan Alia tinggal di sebuah kediaman sederhana namun nyaman di tengah kota metropolitan. Meski bergelimang kesuksesan, mereka memilih hidup yang sederhana. Bagi mereka, kemewahan terbesar adalah kemampuan untuk terus berbagi dan menginspirasi. Setiap pekan, Rizal menghadiri seminar dan forum bisnis internasional, membagikan kisah perjalanannya yang menginspirasi. Namanya mulai dikenal luas sebagai entrepreneur sukses yang memulai segalanya dari nol. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang apa yang kita capai untuk diri sendiri, tetapi tentang bagaimana kita membantu orang lain meraih impian mereka, ujar Rizal dalam salah satu konferensi internasional. Alia pun tak kalah aktif. Ia memulai program pertukaran budaya dan pendidikan antara Indonesia dan Timur Tengah, membangun jembatan pemahaman antar bangsa. Bersama Rizal, ia juga mengembangkan program beasiswa untuk pemuda berprestasi dari desa-desa di Indonesia agar dapat belajar dan bekerja di luar negeri. Suatu hari, Rizal menerima undangan dari pemerintah Indonesia. Ia diminta untuk memberikan pidato inspiratif di hadapan generasi muda dalam acara nasional bertema "Membangun Bangsa dengan Integritas dan Inovasi". Momen itu menjadi titik balik penting dalam hidup Rizal. Dengan mengenakan batik khas kampung halamannya, Rizal berdiri di podium, dikelilingi oleh ribuan pemuda dan pemudi yang memandangnya dengan penuh kekaguman. "Aku berdiri di sini bukan sebagai orang kaya atau tokoh penting. Aku berdiri sebagai anak desa yang pernah diremehkan, yang pernah dicemooh. Tetapi aku memilih untuk bermimpi, berjuang, dan bangkit. Jika aku bisa, kalian semua pun pasti bisa." Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Di momen itu, Rizal menyadari bahwa perjalanannya bukan hanya tentang dirinya. Ia telah menjadi simbol harapan, bukti bahwa siapapun bisa mengubah nasib jika mau berjuang dengan jujur dan tulus. Kembali di kampung halamannya, rumah harapan kini telah berkembang pesat. Apa yang dulunya hanyalah pusat pelatihan sederhana, kini menjadi lembaga pelatihan profesional yang diakui di tingkat nasional. Ribuan pemuda telah berhasil meraih pekerjaan bermartabat. Banyak di antara mereka yang kembali ke desa untuk mengajar dan berbagi pengalaman. Pada perayaan ulang tahun Rumah Harapan yang ke-10, Rizal dan Alia kembali untuk merayakan pencapaian luar biasa itu. Warga desa berkumpul, mengenang kisah Rizal yang dahulu dan sekarang. Di acara tersebut, sebuah plakat peringatan diresmikan dengan tulisan, "Dari desa kecil ini, lahir kisah besar tentang harapan dan keteguhan hati. Rumah ini adalah tempat di mana impian dimulai dan perjalanan luar biasa dilahirkan." Air mata haru mengalir di mata Rizal. Ia memandang sekeliling, melihat wajah-wajah yang dahulu meremehkan, kini memandangnya dengan hormat. Di sampingnya, Alia menggenggam tangan Rizal dengan lembut. "Kita telah sampai sejauh ini, dan perjalanan ini akan terus berlanjut," bisik Alia. Rizal mengangguk. Matanya menatap cakrawala yang tampak tak berbatas. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan sejatinya tak akan pernah berakhir. Setiap orang yang terinspirasi oleh kisahnya
Setiap pemuda yang berani bermimpi adalah bagian dari warisan yang ia tinggalkan. Di penghujung hari, saat matahari perlahan tenggelam, Rizal dan Aliyah duduk di beranda rumah harapan, memandang senja yang indah. Angin sore berhembus pelan, membawa kedamaian. Aliyah tersenyum. "Apa yang kamu pikirkan?" Rizal memandangnya dengan penuh cinta. "Aku berpikir, betapa indahnya hidup ini. Dulu, aku hanya seorang pemuda miskin yang tak punya apa-apa. Tapi hari ini, aku punya segalanya. Bukan harta, tapi harapan, cinta, dan kisah yang bisa menginspirasi." Mereka saling tersenyum, yakin bahwa kisah mereka akan terus dikenang. Karena di balik setiap perjalanan yang luar biasa, ada hati yang tulus, mimpi yang sederhana, dan tekad yang tak tergoyah.